Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan melalui rehat hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini bahwa kami boleh ada, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripadamu, dan kami percaya pada pagi hari ini kami terus memohon kekuatan daripadamu untuk menjadi landasan kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa kesempatan ini boleh kami lakukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Inilah doa kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan, dan perenungan kita pada saat ini terambil dengan tema iman dalam Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Kapatonganan lan Yesus Kristus anak tunggakna puang. Sering kita merasa kesulitan menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Hal itu disebabkan karena kita merasa bahwa tuntutan sebagai orang Kristen itu terlalu berat. Ya, tuntutan memikul salib memang berat, namun di baliknya terdapat kehidupan dan kemuliaan. Kita dituntut untuk mengasihi tanpa meminta balas. Ditampar pipi kiri, beri juga pipi kanan, serta sabar dalam penderitaan. Bukankah itu tidak mudah? Benar, sangat tidak mudah. Namun sesungguhnya sebagai orang Kristen, kita harus juga menyadari bahwa kita memiliki iman yang telah dikaruniakan oleh Allah, yaitu iman di dalam Yesus Kristus, Anak-Nya. Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut menjadi dasar kekuatan kita dalam menjalani berbagai kesulitan hidup yang kita alami.
Surat 1 Yohanes yang menjadi bacaan kita hari ini mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita telah disebut sebagai anak-anak Allah sebab kita percaya kepada anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus berarti kita mengimani bahwa Dia adalah penyelamat kita. Inti pengakuan kita, Gereja Toraja mengatakan, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, kita memilih Yesus Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat yang akan memampukan kita mengalahkan dunia ini dengan berbagai tantangannya. Berbahagialah orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Mereka akan senantiasa menerima kuasa dari Yesus Kristus, mengatasi setiap pergumulan yang dialami. Untuk itu, mari kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah yang setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Dialah sumber hidup, kekuatan, dan keselamatan kita. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita terus diberkati dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali bersyukur bahwa Tuhan memberi waktu yang terindah bagi kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami memaknai setiap kehidupan, bahkan tanggung jawab kami, bahwa apa yang kami miliki adalah sumbernya daripada-Mu. Berikan kepada kami kemampuan untuk terus mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami pertaruhkan seluruh keberadaan kami dalam sepanjang hari ini. Kiranya semua boleh kami lakukan atas kehendak-Mu. Kami berdoa untuk persekutuan kami. Tuhan terus memberikan iman pengharapan bagi kami di dalam melanjutkan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami, bahkan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab keseharian kami. Tuhan, terlalu banyak hal kami mohon kepadamu, namun kami percaya setiap apa yang kami butuhkan, setiap apa yang akan kami lakukan, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, di dalam kami berlaku, bertutur kata. Kiranya semuanya kami boleh terus lakukan bahwa kami ada dalam kendali-Mu. Terima kasih ya Allah, ini doa, syukur, dan permohonan kami bawa di dalam nama Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin.